Hujan deras mengguyur Kaliwungu, mengubah jalanan menjadi sungai lumpur yang berkilau di bawah lampu neon yang berkedip-kedip. Di ujung gang sempit, sebuah gudang tua berdiri seperti makam yang terlupakan. Dindingnya dipenuhi lumut dan grafiti yang memudar. Di dalam suara tembakan menggema, diselingi jeritan dan umpatan. Adi Pratama, polisi berusia 32 tahun, dengan wajah keras dan mata yang selalu gelisah, berlari di antara tumpukan peti kayu, pistol di tangan, napasnya memburu. Kiri Adi, mereka di belakang mesin, teriak Rudi rekannya dari balik dinding besi berkarat. Peluru beterbangan, mengoyak udara, beberapa mengenai peti di samping Adi, serpihan kayu berhamburan. Adi tidak menghiraukan, tubuhnya bergerak seperti mesin, instingnya lebih tajam dari logika. Dia tahu malam ini akan berdarah, seperti biasa, operasi. Ini seharusnya sederhana. Menangkap Bosko, gembong narkoba yang telah menghindari polisi selama 2 tahun. Tapi Bosko bukan penutup buku biasa. Dia punya pasukan bersenjata lengkap dan gudang ini adalah bentengnya. Adi memimpin tim kecil, hanya dia, Rudi, dan 3 polisi muda yang kini entah di mana. Mungkin sudah jadi mayat di sudut gelap. Adi, "Mundur, kita kalah jumlah!" Rudi muncul dari balik peti, wajahnya pucat, darah menetes dari lengan kirinya. Adi hanya meliriknya, senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang bukan miliknya. Di dalam kepalanya, sebuah bisikan mengalir, dingin dan licin seperti ular. Bunuh mereka semua. Biarkan darah mereka membasahi tanah. Adi, dengar aku. Rudi mencoba. Lagi, tapi Adi sudah bergerak. Dia melompat dari balik peti, tubuhnya terbuka. Target sempurna. Tembakan membabi buta menghujaninya. Peluru-peluru itu mengoyak jaket kulitnya, menembus bahunya, dadanya, perutnya. Darah seharusnya menyembur, tapi tidak. Adi tetap berdiri. Matanya menyala merah di bawah bayang topinya. Dia menembak balik. Setiap peluru dari pistolnya menemukan sasaran. Dahi, tenggorokan, jantung. Satu persatu, anak buah Bosko jatuh. Tubuh, mereka ambruk ke lantai basah. Rudi memandang dengan mulut ternganga. Lupa akan lukanya. Apa kamu plus kamu, Adi? Katanya, suaranya gemetar. Adi tidak menjawab. Dia melangkah melewati mayat-mayat menuju pintu besi di ujung gudang. Di sana Bosko berdiri, pistol di tangan, wajahnya penuh keringat dan ketakutan. "Kamu bukan manusia," teriaknya, menembakkan sisa pelurunya ke arah Adi. Peluru itu mengenai leher Adi. Darah sempat menyembur, tapi luka itu menutup sendiri dalam hitungan detik. Bosko mundur tersandung dan jatuh. Adi mendekat, wajahnya tidak lagi manusiawi. Matanya merah menyala, giginya terkatup dan tangannya bergerak cepat, merenggut pistol dari tangan Bosko, lalu menghantamkan gagangnya ke wajah pria itu, lagi, dan lagi, hingga tengkoraknya retak dan darah menggenang di lantai. "Adi, cukup." Rudi menarik lengan Adi, tapi Adi mendorongnya hingga terhuyung. Dia mengangkat Bosko yang sudah tak berdaya, melemparkannya ke dinding seperti boneka kain. "Kamu, pikir kamu bisa lari?" Suara Adi bukan miliknya, lebih dalam, lebih tua, penuh kebencian. Dia mencengkeram leher Bosko, jari-jarinya menekan hingga tulang leher itu berderit. "Kamu milikku sekarang." Di luar sirene polisi mendekat, lampu biru merah menerangi hujan. Rudi menatap Adi, ketakutan nyata di matanya. "Adi, kita harus pergi. Sekarang." Adi melepaskan Bosko, tubuh pria itu ambruk, tak lagi bernapas. Dia menoleh ke Rudi, matanya perlahan kembali normal, merah memudar menjadi cokelat gelap. "Ayo," katanya, suaranya datar, seolah tak baru saja membantai selusin orang. Malam itu, di apartemen kecil di pinggir kota, Adi duduk di sofa, botol bir di tangan, matanya menatap kosong ke jendela. Hujan masih turun, membentuk bayang-bayang yang menari di dinding. Lina kekasihnya masuk dengan wajah penuh amarah. Rambutnya basah, mantelnya meneteskan air ke lantai. Dia seorang jurnalis, cantik dengan mata yang tajam dan sikap yang tak pernah mundur, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Ketakutan yang disembunyikan di balik kemarahannya. "Kamu gila, Adi." Bentaknya melempar tasnya ke meja. "Aku di gudang tadi malam. Aku lihat kamu.
Apa yang kamu lakukan? Itu bukan manusia. Adi memandangnya. Ekspresinya tak terbaca. Kamu nggak seharusnya ada di sana, Lina. Jangan main-main denganku. Lina mendekat, jari-jarinya menunjuk ke dada Adi. Aku lihat peluru mengenaimu. Aku lihat kamu berdiri seolah itu cuma air hujan. Dan matamu, Tuhan Adi, matamu seperti iblis. Adi bangkit, tubuhnya menjulang di atas Lina. Dia mencium bau parfumnya, campuran vanila dan asap rokok. Dan sesuatu di dalam dirinya bergerak. Bukan hanya hasrat, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih lapar. Kamu nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Katanya suaranya rendah, hampir menggoda. Kamu cuma lihat apa yang kamu mau lihat. Lina tidak mundur. Dia menatap mata Adi, mencari sesuatu yang dulu dia kenal. Aku kenal kamu, Adi. 2 tahun kita bersama dan aku tahu kamu bukan monster. Tapi tadi malam, aku nggak yakin lagi. Suaranya lembut sekarang, retak di ujung. Ceritain aku, Adi. Apa yang terjadi sama kamu? Adi menarik napas panjang, bisikan. Itu kembali di kepalanya. Dia terlalu dekat. Bunuh dia sebelum dia tahu. Dia mengabaikan suara itu, tapi tangannya gemetar. Dia meraih wajah Lina, jari-jarinya menyentuh pipinya, lalu menariknya mendekat. Kamu mau tahu? Bisiknya, bibirnya hampir menyentuh bibir Lina. Aku cuma polisi yang berusaha menjaga kota ini. Tapi ada hal-hal yang kamu nggak akan paham, Lina. Hal-hal yang lebih besar dari kita. Lina mendorongnya, tapi tangannya tetap di dada Adi, seperti tak ingin benar-benar melepaskan. Jangan coba-coba mainkan aku. Aku lihat simbol di gudang, Adi. Di lantai, di dinding, di tubuh Bosco. Simbol aneh seperti tato yang sama di punggungmu. Adi membeku. Simbol itu, lingkaran dengan garis-garis yang membentuk wajah tanpa mata, bukan sesuatu yang dia bicarakan, bahkan dengan Lina. Itu muncul di tubuhnya setelah malam itu, malam ketika ayahnya melakukan sesuatu yang tak pernah dia jelaskan, malam ketika ibunya menghilang. Kamu salah lihat, katanya, tapi suaranya goyah. Jangan bohongi aku. Lina menarik jaket Adi, memperlihatkan bahunya yang seharusnya penuh luka tembak, tapi kulitnya mulus, tak ada bekas. Ini nggak normal, Adi. Dan aku akan cari tahu, dengan atau tanpa kamu. Adi meraih tangan Lina, menariknya hingga tubuh mereka bersentuhan. Dia bisa merasakan detak jantung Lina, cepat dan liar, dan hasrat itu kembali, bercampur dengan kemarahan. Kamu nggak akan suka apa yang kamu temukan, bisiknya, lalu menciumnya, keras dan penuh kebutuhan. Lina membalas ciuman itu. Tangannya merenggut rambut Adi. Tapi ada ketegangan di antara mereka, seperti 2 pedang yang saling mengasah. Mereka tersandung ke kamar, pakaian berhamburan di lantai, dan di bawah hujan yang tak berhenti, mereka tenggelam dalam gairah yang penuh amarah dan keraguan. Lina mencakar punggung Adi, mencari tanda-tanda manusia di dalam dirinya, sementara Adi mencium lehernya, berusaha melupakan bisikan yang semakin keras di kepalanya. Dia akan menghancurkanmu. Hentikan dia. Adi, Lina berbisik di antara napasnya. Janji kamu nggak akan bohong lagi. Janji aku bisa percaya sama kamu. Adi menatapnya, matanya gelap, penuh rahasia yang tak bisa dia bagi. Aku janji, katanya. Tapi kata-kata itu terasa kosong, seperti doa di tengah badai. Keesokan paginya, kota Kaliwungu diguncang kabar pembunuhan. Di kuil tua di pinggir kota, seorang wanita ditemukan terkoyak, tubuhnya penuh luka cakar, dan di dadanya terukir simbol yang sama seperti di gudang. Lingkaran dengan wajah tanpa mata. Adi dipanggil ke tempat kejadian, wajahnya pucat saat melihat mayat itu. Komisaris Bima, atasannya, berdiri di sampingnya, matanya dingin dan penuh perhitungan. Ini bukan pembunuhan biasa, Adi, kata Bima, suaranya rendah. Ada sesuatu yang besar di sini, dan aku pikir kamu tahu apa itu. Adi tidak menjawab, tapi di dalam kepalanya Aswad tertawa. Suaranya seperti pisau yang mengiris jiwa. Ini baru permulaan, anak manusia. Darah akan terus mengalir, dan kamu tak bisa menghentikannya. Malam itu Adi terbangun dari mimpi buruk.
Dia berdiri di ruang gelap, dikelilingi darah dan jeritan. Di depannya, sosok hitam berdiri, matanya kosong. Wajahnya adalah cerminan simbol itu. "Kamu milikku, Adi," bisik sosok itu, dan Adi tersentak bangun, tubuhnya basah keringat. Di sampingnya, Lina tidur, wajahnya damai tapi penuh bekas air mata. Adi memandangnya, hatinya terasa seperti besi yang retak. Dia tahu Lina tidak akan berhenti mencari jawaban, dan dia tahu, lebih dari apapun, bahwa Aswad tidak akan membiarkan Lina hidup jika dia terlalu dekat dengan kebenaran. Hujan terus turun di luar, dan di suatu tempat di Kaliwungu, sesuatu yang kuno dan lapar mulai bergerak, menunggu saatnya untuk menelan kota itu utuh. Kaliwungu tak pernah tidur, tapi malam ini kota itu terasa seperti menahan napas. Kabut tebal melilit ganggang sempit, meredam suara klakson dan jeritan pedagang malam. Di kantor polisi pusat, Adi duduk di ruang interogasi, tangannya meremas secarik kertas berisi laporan pembunuhan di kuil tua. Wanita itu, seorang dukun bernama Ningsih, ditemukan dengan tubuh terkoyak, luka-lukanya seperti dicakar binatang buas. Tapi yang membuat Adi tak bisa bernapas adalah simbol di dada korban. Lingkaran dengan garis-garis yang membentuk wajah tanpa mata, sama seperti tato di punggungnya. "Adi, kamu dengar aku enggak?" Rudi berdiri di depannya. Wajahnya penuh keringat meski udara malam dingin. Lengannya masih dibalut perban dari luka tembak di gudang. "Bima bilang ini kasus prioritas. Kita harus ke TKP lagi, sekarang." Adi mengangguk, tapi pikirannya terpecah. Di dalam kepalanya Aswad berbisik, suaranya seperti angin yang membawa bau darah. Dia tahu terlalu banyak. Darahnya akan manis, Adi. Adi menutup mata mencoba menekan suara itu, tapi gambar Ningsih, tubuhnya yang remuk, matanya yang kosong, terus muncul di benaknya. Dia tahu ini bukan kebetulan. Simbol itu, luka itu, semua mengarah padanya. "Adi," Rudi membentak, menariknya kembali ke dunia nyata. "Kamu baik-baik aja? Dari tadi malam kamu aneh." "Aku baik," jawab Adi. Suaranya datar. Dia bangkit, meraih jaketnya, dan berjalan menuju pintu. "Ayo, kita selesaikan ini." Kuil tua itu berdiri di pinggir kota, dikelilingi pohon beringin yang akarnya mencengkeram tanah seperti cakar raksasa. Atapnya miring, genteng-gentengnya pecah, dan patung dewa di pintu masuk sudah kehilangan wajahnya. Terkikis waktu. Lampu sorot polisi menerangi halaman, tapi bayang-bayang tetap menari di sudut-sudut, seolah menolak cahaya. Adi melangkah masuk, sepatunya menginjak genangan air hujan yang bercampur lumpur. Bau busuk, darah dan sesuatu yang lebih tua, lebih busuk, mengisi udara. Di dalam garis polisi mengelilingi altar batu tempat Ningsih ditemukan. Darah kering membentuk pola aneh di lantai, seperti vena yang merambat menuju dinding. Adi mendekati altar, jantungnya berdetak lebih cepat. Simbol itu ada di mana-mana, diukir di batu, dicoret dengan darah di dinding, bahkan terlihat samar di langit-langit yang retak. Dia merasakan Aswad bergerak di dalam dirinya, seperti ular yang menggeliat, dan suara itu kembali. "Ini rumahku, Adi. Kau tak bisa lari." "Adi, lihat ini." Rudi menunjuk sebuah kotak kayu kecil di sudut altar, tersembunyi di balik kain merah yang robek. Adi membukanya, tangannya gemetar. Di dalamnya ada cermin kecil, permukaannya hitam seperti obsidian, dan ketika Adi memandangnya, dia tidak melihat wajahnya sendiri. Sosok lain menatap balik, kulitnya gelap, matanya kosong, dan senyumnya penuh gigi runcing. Adi menjatuhkan cermin itu, pecah berkeping-keping di lantai. "Apa itu tadi?" Rudi mendekat, wajahnya pucat. "Adi, kamu lihat apa?" "Nothing." Adi berbohong, napasnya tersengal. Dia berbalik, berusaha mengalihkan perhatian. "Kita harus cari tahu siapa yang kenal Ningsih. Dia bukan korban acak." Rudi mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Adi tahu Rudi mulai takut padanya, dan itu membuat dadanya sesak. Rudi adalah satu-satunya teman yang dia miliki, satu-satunya yang pernah melihatnya sebagai manusia, bukan monster. Tapi Aswad tidak akan membiarkan itu bertahan. Sore itu, Adi kembali ke apartemennya. Tubuhnya lelah tapi pikirannya berputar liar. Lina tidak ada tapi ada catatan di meja. "Aku ke perpustakaan kota. Kita perlu bicara nanti."
Adi menghela napas, tahu Lina sedang menyelidiki simbol itu. Dia ingin menghentikannya, tapi bagaimana? Lina bukan tipe yang bisa dibujuk dengan kata-kata manis, dan bagian dari dirinya, bagian yang masih manusia, tahu Lina berhak tahu. Malam menjelang, dan hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Adi sedang menuang whisky ke gelas ketika bel apartemen berbunyi. Dia membuka pintu, dan di sana berdiri Sari, mantan kekasihnya, wanita yang pernah dia cintai sebelum Lina. Sari masih seperti dulu, rambut hitam panjang, mata yang tajam seperti pisau dan senyum yang selalu menyimpan rahasia. Dia mengenakan gaun merah ketat, basah kuyup oleh hujan, menempel di tubuhnya seperti kulit kedua. "Adi," katanya, suaranya lembut tapi penuh makna. Lama gak ketemu. Adi menatapnya, jantungnya berdetak kencang, bukan karena cinta, tapi karena sesuatu yang lebih primal. "Sari, apa yang kamu mau?" tanyanya, suaranya dingin. "Ini bukan waktunya." Sari melangkah masuk tanpa diundang, meninggalkan jejak air di lantai. "Oh Adi, selalu langsung ke inti. Dulu kamu gak begitu." Dia berhenti di depan sofa, menoleh, matanya menelusuri tubuh Adi seperti sedang membaca buku. "Aku tahu tentang Ningsih, dan aku tahu tentang dia di dalam dirimu." Adi membeku. "Kamu gak tahu apa-apa." Sari tertawa, suaranya seperti lonceng yang retak. "Jangan bohongi aku, sayang. Aku dukun, ingat? Aku bisa mencium bau jin dari sini." Dia mendekat, jari-jarinya menyentuh dada Adi, tepat di tempat jantungnya. "Aswad bukan? Ningsih pernah cerita tentang jin itu, dan tentang ritual yang ayahmu lakukan." Adi meraih tangan Sari, mencengkeramnya keras. "Jangan sebut nama itu," bentaknya, tapi Sari hanya tersenyum, tidak gentar. Dia menarik tangannya, lalu melangkah lebih dekat, hingga napas mereka bercampur. "Kamu takut, Adi?" bisiknya, bibirnya hampir menyentuh bibir Adi. "Dulu kamu gak takut apa-apa. Dulu kamu cuma takut kehilangan aku." Dia menciumnya, lembut tapi penuh tantangan, dan Adi merasakan sesuatu di dalam dirinya pecah. Aswad tertawa di kepalanya, tapi ini bukan Aswad. Ini adalah hasrat lama, kenangan malam-malam panas di rumah tua Sari, ketika mereka masih muda dan dunia belum begitu kelam. Adi mendorong Sari ke dinding, ciumannya keras, penuh amarah dan kebutuhan. Sari membalas, tangannya merenggut jaket Adi, kuku-kukunya mencakar kulitnya. "Kamu masih sama," desa Sari di antara ciuman. "Masih haus, masih liar. Dan kamu masih berbahaya," balas Adi. Suaranya serak. Dia mengangkat Sari, membawanya ke kamar. Pakaian mereka berhamburan di lantai. Di bawah hujan yang mengguncang jendela, mereka tenggelam dalam gairah yang penuh dendam dan kenangan. Tapi di tengah nafsu itu, Adi merasakan Aswad menggeliat. Suaranya seperti pisau. Dia tahu terlalu banyak. Bunuh dia sekarang. Adi menarik diri, napasnya tersengal. Wajah Sari di bawahnya penuh keringat dan kepuasan. "Apa yang kamu tahu tentang Aswad?" tanyanya, suaranya dingin. Sari tersenyum, bangkit dan meraih gaunnya. "Aku tahu ayahmu membuat perjanjian dengan jin itu. Aku tahu ibumu adalah harga yang dia bayar. Dan aku tahu Ningsih mati karena dia terlalu dekat dengan kebenaran." Dia berhenti, matanya tajam. "Hati-hati Adi. Aswad bukan cuma jin, dia pengkhianat. Dan dia akan menghancurkan semua yang kamu sayangi." Adi ingin menyangkal, tapi kata-kata Sari seperti belati di dadanya. Dia teringat malam itu ketika dia masih kecil, jeritan ibunya di ruang bawah tanah, ayahnya yang berlumur darah, dan simbol itu terbakar di punggungnya seperti besi panas. Sementara itu, di perpustakaan kota, Lina duduk di sudut gelap, dikelilingi buku-buku tua yang berbau jamur. Di depannya terbuka sebuah naskah kuno, halamannya rapuh. Ditulis dalam bahasa yang hampir tak dia pahami. Tapi ada satu halaman yang membuatnya membeku. Gambar simbol itu, lingkaran dengan wajah tanpa mata, dan di bawahnya nama Aswad pengkhianat langit. Naskah itu menceritakan tentang jin kuno yang terikat pada darah, yang hanya bisa hidup melalui tubuh manusia, tapi dengan harga yang mengerikan. Jiwa-jiwa yang dia cintai. Lina menutup buku, tangannya gemetar. Dia tahu Adi menyembunyikan sesuatu, tapi ini lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia mengambil ponselnya, mengetik pesan untuk Adi. "Kita harus bicara. Sekarang." Tapi sebelum dia mengirim,
Lampu perpustakaan berkedip, lalu padam. Suara langkah kaki mendekat, dan di kegelapan, sesuatu bergerak. Bukan manusia, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih lapar. Malam itu, Adi berdiri di kamar mandi apartemennya. Air dingin mengalir di wajahnya. Dia menatap cermin, tapi yang menatap balik bukan wajahnya. Aswad ada di sana, tubuhnya seperti asap hitam, matanya kosong, senyumnya penuh gigi. "Kau tak bisa melawan aku, Adi," bisiknya. Dan cermin itu retak, pecah berkeping-keping. Adi tersentak mundur, jantungnya berdetak kencang. Tapi sebelum dia bisa bergerak, dunia di sekitarnya memudar, dan dia terseret ke tempat lain. Ruang gelap, dindingnya terbuat dari darah, lantainya penuh tulang. Aswad berdiri di depannya, lebih nyata sekarang. Tubuhnya tinggi, kulitnya seperti arang yang retak. "Kau pikir kau bisa menyembunyikan mereka dariku?" tanya jin itu. Suaranya mengguncang tulang Adi. "Lina, Sari, Rudi, mereka semua akan mati, dan kau akan menonton." Adi mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Dia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terikat oleh rantai tak terlihat. Aswad mendekat, jari-jarinya yang panjang menyentuh wajah Adi, dingin seperti kematian. "Kau milikku," bisiknya, dan dunia itu meledak dalam jeritan. Adi terbangun di lantai kamar mandi, cermin di depannya sudah pecah, darah menetes dari tangannya. Dia tidak tahu berapa lama dia tidak sadar, tapi satu hal yang dia tahu, Aswad semakin kuat, dan jika dia tidak menemukan cara untuk menghentikannya, semua yang dia sayangi akan hilang. Di luar, hujan terus turun, dan di suatu tempat di Kaliwungu, sesuatu yang kuno mulai menggerakkan pion-pionnya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kabut menyelimuti Kaliwungu seperti kain kafan, meredam suara kota dan mengubah lampu jalan menjadi bola-bola cahaya yang samar. Adi mengemudikan mobil dinasnya. Matanya menatap lurus ke jalan yang berkelok menuju desa terpencil bernama Sukamati, 3 jam dari kota. Di sampingnya, Rudi duduk dengan wajah tegang. Tangannya memegang erat gagang pistol di pangkuannya. Radio, polisi berdengung pelan, menyampaikan laporan tentang pembunuhan Ningsih, tapi Adi hampir tidak mendengar. Di dalam kepalanya, Aswad berbisik, suaranya seperti pisau yang menggores tulang. "Darah akan mengalir lagi malam ini, Adi. Kau tak bisa menghentikannya. Adi, kamu yakin kita nggak butuh tim tambahan?" Rudi memecah keheningan, suaranya penuh keraguan. "Desa ini, orang bilang tempat itu nggak beres. Ritual-ritual aneh, orang hilang, cerita tentang hantu." Adi meliriknya, senyum tipis muncul di bibirnya, tapi matanya tetap dingin. "Kamu takut, Rud?" "Bukan takut." Rudi membela diri, tapi nada suaranya goyah. "Cuma, setelah gudang, setelah kuil, aku mulai mikir, kita nggak cuma lawan penjahat biasa. Kamu lihat luka-luka di tubuh Ningsih, itu nggak manusiawi." Adi menggenggam kemudi lebih keras, jari-jarinya memutih. Dia tahu Rudi benar, tapi dia tidak bisa mengakuinya. Bukan kepada Rudi, bukan kepada siapapun. "Kita cuma perlu saksi," katanya, suaranya datar. "Seseorang di Sukamati kenal Ningsih. Kita tanya, kita pulang. Selesai." Rudi mengangguk, tapi matanya penuh ketidakpastian. Adi bisa merasakan jarak di antara mereka, retakan dalam persahabatan yang dulu begitu kuat. Rudi mulai melihatnya sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan manusia, dan itu membuat Adi ingin menghancurkan sesuatu atau seseorang. Desa Sukamati muncul dari balik kabut seperti lukisan yang terhapus setengah. Rumah-rumah kayu berdiri miring, atapnya ditumbuhi lumut, dan jalan tanahnya penuh lubang yang dipenuhi air hujan. Di tengah desa, sebuah pohon beringin raksasa menjulang, akar-akarnya seperti ular yang membelit tanah. Penduduk desa yang sedikit dan berwajah muram menghilang ke dalam rumah begitu mobil polisi muncul. Adi merasakan hawa aneh di udara, seperti listrik statis yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mereka berhenti di depan rumah tua di ujung desa, tempat saksi bernama Pak Wirjo tinggal. Menurut laporan, Wirjo adalah dukun yang sering bekerja dengan Ningsih, dan dia mungkin tahu tentang simbol yang muncul di TKP. Adi dan Rudi melangkah keluar, sepatu mereka tenggelam dalam lumpur. Angin membawa bau aneh, campuran darah dan kemenyan. Tempat
Ini bikin aku merinding, gumam Rudi. Tangannya menyentuh pistolnya. Tenang, kata Adi. Tapi dia sendiri merasakan Aswad bergerak di dalam dirinya, seperti binatang yang mencium mangsa. Dia mengetuk pintu rumah, kayunya berderit di bawah tinjunya. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, lebih keras. Dan kali ini pintu terbuka perlahan, mengeluarkan suara engsel yang berkarat. Di dalam, rumah itu gelap, hanya diterangi oleh lilin-lilin kecil yang berkedip di sudut. Bau kemenyan lebih kuat sekarang, bercampur dengan sesuatu yang busuk. Adi melangkah masuk, tangannya di dekat pistol, diikuti Rudi yang bergerak dengan hati-hati. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu dipenuhi tulang-tulang kecil dan botol-botol berisi cairan keruh. Di dinding, simbol itu ada lagi, lingkaran dengan wajah tanpa mata, digambar dengan arang dan darah kering. Wirjo, panggil Adi. Suaranya menggema. Di ruangan kosong. Tidak ada jawaban, tapi dari sudut ruangan sebuah bayangan bergerak. Adi menoleh, dan sebelum dia bisa bereaksi, sesuatu melompat ke arahnya. Seorang pria tua, wajahnya penuh tato, matanya liar, memegang pisau berkarat. Adi menghindar, tapi pisau itu mengenai lengannya, darah menyembur. Rudi menembak, pelurunya mengenai bahu pria itu, tapi pria itu tidak jatuh. Dia menjerit, suaranya seperti binatang, dan menyerang lagi. Adi merasakan Aswad mengambil alih, matanya menyala merah, dan tanpa sadar, tangannya merenggut pisau dari pria itu, lalu menusukkannya ke dada Wirjo, lagi dan lagi, hingga pria itu ambruk, darah menggenang di lantai. Adi, Tuhan, apa yang kamu lakukan? Rudi mundur, pistolnya masih teracung, tapi tangannya gemetar. Dia cuma saksi. Adi menatap tangannya, basah oleh darah, dan bisikan. Aswad menggema di kepalanya. Ini yang kau inginkan, Adi, kekuatan, kebebasan. Dia menoleh ke Rudi, matanya masih merah, dan untuk sesaat dia ingin menghantam sahabatnya itu, menghabisinya seperti dia menghabisi Wirjo. Tapi dia menahan diri, napasnya tersengal. Dia menyerang duluan, katanya. Suaranya serak. Kamu lihat sendiri. Rudi tidak menjawab, tapi ketakutan di matanya jelas. Adi tahu, setelah malam ini, tidak ada jalan kembali untuk persahabatan mereka. Sementara itu, di Kali Wungu, Lina berjalan cepat melalui gang sempit. Mantelnya menutupi wajahnya dari hujan. Dia membawa buku kuno yang dia temukan di perpustakaan. Halamannya penuh catatan tentang Aswad. Tapi malam ini dia merasa diikuti. Langkah-langkah samar menggema di belakangnya, dan ketika dia menoleh, hanya kabut yang terlihat. Jantungnya berdetak kencang, tapi dia terus berjalan. Menuju gudang tua di pinggir kota, tempat dia janjian dengan kontak anonim yang mengaku tahu tentang simbol itu. Gudang itu gelap, pintunya setengah terbuka, mengeluarkan suara derit setiap kali angin bertiup. Lina melangkah masuk, tangannya memegang pisau lipat di saku mantelnya. "Halo?" panggilnya. Suaranya bergema di ruangan kosong. Tidak ada jawaban, tapi tiba-tiba lampu di atasnya menyala, dan 5 sosok muncul dari bayang-bayang, mengenakan jubah hitam dengan tudung yang menutupi wajah mereka. Lina Wardani, suara dalam dan familiar menggema. Komisaris Bima melangkah keluar dari kegelapan, wajahnya penuh senyum dingin. "Kamu terlalu penasaran untuk kebaikanmu sendiri." Lina mundur, tangannya mencengkeram pisau. "Bima, apa ini? Apa yang kamu lakukan?" Bima tertawa, suaranya seperti batu yang bergesekan. "Kamu pikir Adi satu-satunya yang tahu tentang Aswad? Jin itu kunci, Lina. Kunci untuk kekuatan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan." Dia memberi isyarat, dan 2 sosok berjubah menangkap Lina, merenggut pisau dari tangannya. Dia berteriak, tapi tangan kasar menutup mulutnya, dan dunia menjadi gelap ketika kain berbau kloroform menutupi wajahnya. Di Sukamati, Adi dan Rudi kembali ke mobil. Tubuh Wirjo ditinggalkan di rumah tua itu. Adi tahu mereka seharusnya melapor, tapi Aswad tidak membiarkannya berpikir jernih. "Mereka akan tahu, Adi. Mereka akan mengurungmu." Dia mengemudi dalam diam. Rudi tidak berbicara, hanya menatap keluar jendela. Wajahnya pucat. Tiba-tiba, ponsel Adi bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Lina dalam bahaya. Gudang Jalan Merpati." Sekarang, Adi membeku. Jantungnya seperti dihantam palu.
Dia menginjak gas, mobil melaju kencang melalui kabut, meninggalkan Sukamati dalam kegelapan. Gudang di Jalan Merpati adalah bangunan tua yang sudah ditinggalkan, dindingnya penuh lubang dan lantainya dipenuhi sampah. Adi masuk sendirian, meninggalkan Rudi di mobil dengan alasan keamanan. Di dalam, dia menemukan Lina terikat di kursi, mulutnya disumpal, matanya penuh ketakutan tapi juga kemarahan. Di sekitarnya, anggota kultus berjubah hitam berdiri, dan Bima ada di tengah, memegang pisau berukir dengan simbol Aswad. "Adi," kata Bima, suaranya penuh ejekan. "Kamu terlambat, seperti biasa. Tapi jangan khawatir, kami belum mulai ritualnya." Adi menarik pistolnya, tapi Aswad mengambil alih, membuat tangannya gemetar. "Bunuh mereka semua," bisik jin itu. Dan Adi merasakan dorongan untuk menembak, untuk membantai. Tapi dia melihat Lina, matanya yang memohon, dan dia menahan diri. "Lepaskan dia, Bima," katanya. Suaranya serak. "Ini antara aku dan kamu." Bima tertawa. "Kamu pikir ini soal Lina? Ini soal Aswad, Adi. Jin itu adalah kunci untuk membangkitkan yang maha gelap, dan kamu sayangnya cuma wadah sementara." Sebelum Adi bisa menjawab, anggota kultus menyerang. Adi bergerak seperti mesin. Aswad mengendalikan tubuhnya. Dia mematahkan lengan, menghancurkan tenggorokan, dan menembak tanpa ampun. Darah memercik ke wajahnya, tapi dia tidak berhenti, tidak bisa berhenti. Ketika semuanya selesai, hanya dia, Lina, dan Bima yang tersisa. Bima melarikan diri, menghilang ke dalam kabut, tapi Adi tidak mengejar. Dia berlari ke Lina, merobek tali yang mengikatnya. "Adi," Lina berbisik. Suaranya gemetar, air mata mengalir di pipinya. Dia menyentuh wajah Adi, tangannya dingin. "Apa yang terjadi sama kamu? Aku lihat kamu. Kamu bukan manusia tadi." Adi menariknya ke dalam pelukannya, tubuh mereka bersentuhan. Di tengah gudang yang bau darah. "Aku cuma ingin melindungimu," bisiknya, lalu menciumnya, keras dan penuh keputusasaan. Lina membalas, tangannya mencengkeram jaket Adi. Tapi ada jarak di antara mereka, retakan yang tidak bisa diperbaiki. Mereka tersandung ke sudut gudang, pakaian mereka basah oleh hujan dan darah. Dan di bawah bayang-bayang, mereka tenggelam dalam gairah yang penuh rasa sakit dan cinta yang retak. "Aku cinta kamu, Adi," desah Lina di antara ciuman. "Tapi aku takut. Apa yang hidup di dalammu?" Adi tidak menjawab, hanya mencium lehernya, mencoba melupakan dunia yang runtuh di sekitarnya. Tapi ketika mereka selesai, Lina menatapnya. Dan untuk pertama kali Adi melihat kengerian sejati di matanya. "Aku nggak bisa terus begini," katanya, suaranya retak. Dia bangkit, meraih mantelnya, dan berlari keluar, menghilang ke dalam kabut. Adi terduduk di lantai, darah dan keringat bercampur di wine-nya. Aswad tertawa di kepalanya, suaranya seperti petir. "Dia melihatmu sekarang, Adi. Dia tahu kau monster." Dan untuk pertama kalinya, Adi tidak bisa membantah. Di luar kabut semakin tebal, dan di suatu tempat di Kaliwungu, Bima merencanakan langkah berikutnya. Pion-pionnya bergerak dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang Adi bayangkan. Hujan telah berhenti, tapi udara di Kaliwungu tetap berat seperti napas makhluk yang sedang menunggu. Adi berdiri di balkon apartemennya, rokok di tangan. Asapnya bercampur dengan kabut yang masih menyelimuti kota. Matanya kosong, menatap lampu-lampu neon yang berkedip di kejauhan. Tapi pikirannya dipenuhi bayangan Lina, matanya yang penuh kengerian saat dia lari dari gudang. Suaranya yang retak saat dia berkata dia tidak bisa terus begini. Di dalam kepalanya, Aswad berbisik, suaranya seperti cakar yang menggores dinding jiwa. "Dia meninggalkanmu, Adi. Mereka semua akan meninggalkanmu. Hanya aku yang tersisa." Adi menghisap rokoknya dalam-dalam, mencoba menenggelamkan suara itu, tapi itu sia-sia. Aswad semakin kuat, setiap hari merenggut lebih banyak dari dirinya. Dia bisa merasakan jin itu menggerakkan tangannya, mengucapkan kata-kata yang bukan miliknya, mengubahnya menjadi sesuatu yang dia takuti. Tapi yang paling membuatnya takut adalah kenyataan bahwa di suatu tempat di dalam dirinya, dia mulai menikmati kekuatan itu. Ponselnya bergetar di saku jaketnya. Pesan dari Rudi. Ada petunjuk baru.
Lina dan Sari terlihat di rumah tua di jalan kelam. Aku menuju ke sana sekarang. Adi membeku. Lina dan Sari bersama. Itu bukan kabar baik. Sari tahu terlalu banyak dan Lina terlalu keras kepala. Bersama, mereka seperti bom yang siap meledak. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah Rudy, sahabatnya, satu-satunya yang masih mempercayainya, meski dengan keraguan yang semakin besar. Adi tahu dia harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Dia meraih kunci mobilnya dan berlari keluar, meninggalkan rokok yang masih menyala di asbak. Di dalam kepalanya Aswad tertawa. Darah akan mengalir malam ini, Adi. Dan kau tak bisa menghentikannya. Jalan kelam adalah bagian terburuk dari Kaliwungu. Ganggangnya penuh sampah dan bau urin. Dindingnya ditutupi grafiti yang lebih mirip mantra daripada seni. Rumah tua yang dimaksud Rudy berdiri di ujung jalan. Sebuah bangunan 3 lantai yang dulu adalah penginapan, kini hanya cangkang yang dipenuhi laba-laba dan kenangan buruk. Jendela-jendelanya pecah, pintunya miring, dan dari dalam, cahaya lilin samar-samar terlihat, berkedip seperti mata yang mengintip. Adi parkir di gang sebelah, memeriksa pistolnya sebelum melangkah keluar. Dia bisa merasakan Aswad menggeliat, seperti anjing yang mencium darah, dan itu membuat tangannya gemetar. Dia menarik napas dalam, berusaha mengendalikan diri, lalu masuk ke rumah tua itu. Sepatunya menginjak lantai kayu yang berderit. Di dalam, udara terasa tebal, penuh bau kemenyan, dan sesuatu yang lebih gelap, bau kematian. Adi mendengar suara samar dari lantai atas, bisikan dan langkah kaki. Dia menaiki tangga, tangannya di dekat pistol. Setiap derit anak tangga membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Di puncak tangga dia melihat pintu setengah terbuka, cahaya, lilin menerangi ruangan di dalamnya. Lina dan Sari ada di sana, duduk di lantai di sekitar lingkaran yang digambar dengan kapur. Di tengah lingkaran sebuah buku kuno terbuka, halamannya penuh simbol yang Adi kenali dengan baik, lingkaran dengan wajah tanpa mata. Lina memegang lilin, wajahnya penuh konsentrasi, sementara Sari berbicara pelan, suaranya seperti mantra. Aswad terikat pada darah. Kita harus memutus ikatannya, tapi itu tidak akan mudah. Dia akan melawan. Adi melangkah masuk, suaranya dingin. Apa yang kalian lakukan? Lina tersentak, hampir menjatuhkan lilin. Adi, katanya, berdiri, wajahnya campuran lega dan ketakutan. Kami menemukan cara untuk mengusirnya, untuk menyelamatkanmu. Sari menatap Adi, matanya penuh kebencian. Jangan dengarkan dia, Lina. Dia bukan Adi lagi. Lihat matanya. Jin itu sudah mengambil alih. Adi merasakan Aswad mendorong dari dalam, membuat matanya menyala merah untuk sesaat. Dia menggenggam kepalanya, mencoba menahan, tapi suara itu terlalu kuat. Bunuh mereka, Adi. Hancurkan mereka sebelum mereka menghancurkan kita. Dia melangkah mendekat, tangannya mencengkeram lengan Sari, kuat hingga wanita itu meringis. Kamu nggak tahu apa yang kamu mainkan, Sari, katanya, suaranya serak, hampir bukan miliknya. Lina menarik tangan Adi, matanya penuh air mata. Adi, berhenti. Ini bukan kamu. Kami cuma ingin membantu. Adi menoleh ke Lina, dan untuk sesaat dia melihat gadis yang dia cintai, yang pernah membuatnya merasa manusia. Tapi Aswad tidak membiarkannya merasakan itu lama. Dia mendorong Lina menjauh, lalu menarik Sari ke dinding. Wajah mereka hanya berjarak inci. Kamu pikir kamu bisa mengusirnya? Bentaknya. Kamu pikir aku akan membiarkanmu menghancurkan hidupku? Sari tidak gentar. Dia tersenyum, meski bibirnya gemetar. Kamu lupa, Adi, bisiknya, tangannya menyentuh wajah Adi, jari-jarinya dingin. Aku tahu caramu. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Dia menciumnya keras dan penuh amarah, dan Adi membalas. Tidak bisa menahan diri. Gairah lama itu bangkit, bercampur dengan dendam dan kebencian. Mereka tersandung ke sudut ruangan. Tangan mereka merobek pakaian. Kuku Sari mencakar punggung Adi, meninggalkan garis-garis merah. Lina memandang dari kejauhan. Wajahnya penuh kengerian dan pengkhianatan, tapi dia tidak bergerak, tidak bersuara. Masih sama, Adi, desa Sari di antara ciuman. Masih monster yang kukenal. Adi mendorongnya menjauh, napasnya tersengal.
Kamu nggak akan menang, katanya, tapi suaranya goyah. Dia tahu Sari sedang memainkan permainan, tapi dia tidak bisa menahan diri. Aswad tertawa di kepalanya, menikmati kekacauan itu. Sebelum Adi bisa berbicara lagi, pintu ruangan terbuka dengan keras. Rudi masuk, pistol di tangan, wajahnya penuh keringat. Adi, apa yang... Dia berhenti melihat Lina yang menangis di sudut, Sari yang setengah telanjang, dan Adi yang matanya menyala merah. Tuhan, Adi, apa yang terjadi sama kamu? Adi melangkah, mendekat, mencoba menjelaskan, tapi Aswad mengambil alih. Tanpa peringatan, tangan Adi merenggut pistol dari Rudi, lalu menghantamkan gagangnya ke wajah sahabatnya. Rudi jatuh, darah mengalir dari pelipisnya. Lina berteriak berlari ke arah Rudi, tapi Adi, atau Aswad, tidak berhenti. Dia menarik Rudi berdiri, lalu mendorongnya ke dinding. Tangannya mencengkeram leher sahabatnya. Adi, berhenti. Lina menarik lengan Adi, tapi dia seperti menarik batu. Rudi memandang Adi, matanya penuh kebingungan dan rasa sakit. Adi, kenapa? Desahnya. Suaranya lemah. Adi ingin berhenti, ingin menangis, ingin memohon maaf. Tapi Aswad tidak membiarkannya. Tangannya menekan lebih keras. Dan dengan suara retakan yang mengerikan, leher Rudi patah. Tubuhnya ambruk ke lantai. Matanya terbuka, lebar menatap kosong ke langit-langit. Lina jatuh berlutut, tangisannya mengguncang ruangan. Sari berdiri di sudut, wajahnya pucat tapi tidak terkejut. Adi menatap tangannya basah oleh darah Rudi, dan sesuatu di dalam dirinya pecah. Dia jatuh ke lantai, kepalanya ditutup tangan, berteriak hingga tenggorokannya terasa robek. Apa yang kau lakukan? Teriaknya ke Aswad, tapi jin itu hanya tertawa. Suaranya seperti badai. Ini yang kau inginkan, Adi. Kekuatan, kebebasan. Lina bangkit. Wajahnya penuh air mata dan kebencian. Kamu monster, katanya. Suaranya dingin. Dia meraih buku kuno itu dan berlari keluar, diikuti Sari yang tidak menoleh ke belakang. Adi ditinggalkan sendirian dengan mayat Rudi, bau darah dan jeritan di kepalanya. Malam itu, Adi berkeliaran di jalan-jalan Kaliwungu. Pikirannya kacau, tubuhnya gemetar. Dia melihat halusinasi sekarang. Ibunya, wajahnya penuh darah, berdiri. Di setiap sudut menatapnya dengan mata yang penuh tuduhan. Kamu membunuhku, Adi, bisiknya, suaranya seperti angin yang membawa kematian. Kamu membunuh Rudi. Kamu akan membunuh mereka semua. Adi mencoba mengabaikan, tapi setiap langkah membawa lebih banyak bayangan. Dia melihat Rudi, lehernya patah, berjalan di belakangnya. Dia melihat Lina, matanya kosong, ditusuk oleh pisau yang dipegang Adi sendiri. Dia berlari, tapi bayangan itu mengikuti, dan Aswad terus berbicara. Suaranya semakin keras. Kau tak bisa lari, Adi. Kau milikku. Akhirnya, Adi menemukan dirinya di depan kuil tua di pinggir kota, tempat Ningsi ditemukan. Dia tidak tahu mengapa dia ada di sana, tapi sesuatu menariknya masuk, seperti tali tak terlihat yang mengikat jiwanya. Di dalam, altar batu itu masih berdiri. Darah kering, Ningsi masih menodai lantai. Tapi sekarang, ada sesuatu yang baru. Sebuah cermin besar, permukaannya hitam seperti malam, berdiri di tengah ruangan. Adi mendekat, meski setiap instingnya berteriak agar dia lari. Di cermin, dia melihat Aswad, bukan sebagai bayangan tapi sebagai sosok nyata. Tubuhnya tinggi, kulitnya seperti arang yang retak. Matanya kosong, tapi penuh kelicikan. Kau sudah melihat apa yang bisa kita lakukan, kata jin itu. Suaranya mengguncang dinding. Bergabunglah denganku, Adi. Bersama, kita bisa menghancurkan dunia ini. Adi menatap cermin, tangannya gemetar. Dia tahu dia harus melawan, tapi bagian dari dirinya, bagian yang haus kekuatan, yang lelah menjadi manusia, ingin menyerah. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya. Suaranya retak. Aswad tersenyum, giginya seperti pisau. Segalanya, katanya. Tapi pertama, aku ingin Lina. Darahnya akan menyegel ikatan kita selamanya. Adi menutup mata. Wajah Lina muncul di pikirannya. Tawanya, sentuhannya, cinta yang pernah dia rasakan. Tapi kemudian dia melihat Rudi, matanya yang kosong,
Dan ibunya, wajahnya yang penuh darah. Dia tahu dia tidak bisa terus begini. Dia harus mengakhiri ini, meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dia membuka mata, menatap Aswad di cermin. "Aku akan menghentikanmu," katanya, suaranya penuh tekad. Tapi Aswad hanya tertawa, dan cermin itu pecah. Pecahannya berterbangan seperti pisau, meninggalkan Adi sendirian di kegelapan. Di luar, kabut menyelimuti Kaliwungu, dan di suatu tempat, Lina dan Sari merencanakan langkah terakhir mereka. Tidak, tahu bahwa Adi sudah berada di ambang kehancuran. Petir mengoyak langit Kaliwungu, menerangi kuil tua di pinggir kota seperti sorot lampu di panggung tragedi. Hujan turun deras mengubah tanah menjadi lumpur yang mencengkeram sepatu Adi saat dia melangkah masuk. Udara terasa berat, penuh bau darah dan kemenyan, dan di dalam kepalanya Aswad tidak lagi berbisik. Jin itu berteriak, suaranya seperti badai yang mengguncang jiwa. "Kau tak bisa melawan aku, Adi. Malam ini dunia ini akan menjadi milikku." Adi memegang pistol di tangan kanannya, tapi dia tahu senjata itu tidak berguna melawan apa yang menunggunya. Cermin hitam yang dia lihat malam sebelumnya sudah tidak ada, tapi altar batu di tengah kuil masih berdiri. Permukaannya dipenuhi noda, darah kering dan simbol lingkaran dengan wajah tanpa mata. Di sekitar altar, lilin-lilin kecil berkedip, nyalanya menolak padam meski angin bertiup kencang melalui jendela yang pecah. Dia tahu ini adalah akhir. Setelah kematian Rudi, setelah Lina dan Sari meninggalkannya, setelah halusinasi ibunya yang menuduhnya dari setiap bayang-bayang, Adi hanya memiliki satu tujuan, mengakhiri Aswad, meski itu berarti mengakhiri dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa melakukannya sendirian. Lina dan Sari sedang dalam perjalanan. Dia telah menerima pesan dari Lina, singkat dan penuh keputusasaan. "Kami tahu caranya. Kuil, sekarang." Adi tidak yakin apakah dia bisa mempercayai mereka, tapi dia tidak punya pilihan lain. Langkah kaki menggema dari pintu kuil, dan Adi menoleh, pistolnya teracung. Lina masuk, rambutnya basah kuyup, wajahnya pucat tapi penuh tekad. Di belakangnya, Sari membawa buku kuno, matanya tajam seperti pisau. Tapi yang membuat Adi membeku adalah sosok ketiga. Komisaris Bima, dengan senyum dingin yang tidak pernah meninggalkan wajahnya, memegang pisau berukir yang berkilau di bawah cahaya petir. "Adi," kata Bima, suaranya seperti ular yang melilit mangsa, "kamu selalu jadi pion yang sempurna. Tapi malam ini permainan ini berakhir." Lina berlari ke arah Adi, tapi Bima mengangkat tangan, dan dua anggota kultus berjubah hitam muncul dari bayang-bayang, menangkapnya. Sari mundur, buku itu jatuh dari tangannya, tapi matanya tetap menatap Adi, penuh peringatan. "Jangan dengarkan dia, Adi," katanya, suaranya tegang. Dia ingin Aswad untuk dirinya sendiri. Adi merasakan Aswad menggeliat di dalam dirinya, seperti api yang membakar tulang-tulangnya. Matanya menyala merah, dan tanpa sadar dia melangkah maju. Tangannya mencengkeram leher Bima. "Lepaskan mereka," katanya, suaranya bukan miliknya, dalam dan penuh kebencian. Bima hanya tertawa, tidak gentar meski jari-jari Adi menekan kulitnya. "Kamu pikir aku takut pada jin kecilmu?" kata Bima, matanya berkilat. "Aswad hanyalah kunci, Adi. Yang maha gelap menunggu dan darah Lina akan membukakan pintu untuknya." Adi mendorong Bima ke dinding, tapi sebelum dia bisa bergerak lagi, dunia di sekitarnya memudar. Lantai kuil menghilang, digantikan oleh kegelapan yang tak berujung. Dindingnya terbuat dari asap dan darah. Dia berdiri di dunia gaib, tempat Aswad menjadi nyata, sosok raksasa. Tubuhnya seperti arang yang retak, matanya kosong tapi penuh kelicikan, giginya seperti pisau yang berkilau. Di sekitarnya, rantai-rantai hitam menggantung, mengikat jiwa-jiwa yang menjerit. Wajah mereka kabur tapi familiar. Ibunya, Rudi, dan sekarang, bayangan Lina. "Kau tak bisa menang, Adi," kata Aswad, suaranya mengguncang dunia itu. "Setiap langkahmu membawamu lebih dekat kepadaku. Lina akan mati, dan kau akan menjadi wadahku selamanya." Adi mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa seperti terbuat dari timah. Dia melihat Lina di kejauhan, terikat oleh rantai, matanya penuh air mata. "Adi, lawan dia!" teriaknya, suaranya retak. Tapi Aswad hanya tersenyum.
dan dengan satu gerakan tangannya, rantai itu mengetat, membuat Lina menjerit. Adi berteriak, kemarahannya meledak seperti gunung berapi. Dia merasakan sesuatu di dalam dirinya bergerak, bukan Aswad, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang manusiawi. Dia memikirkan Lina, tawa mereka di malam-malam yang tenang, sentuhan tangannya, cinta yang pernah membuatnya merasa utuh. Dia memikirkan Rudy, sahabat yang dia bunuh, dan ibunya, yang dikorbankan untuk jin ini. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya, katanya, suaranya penuh tekad. Aswad menyerang, cakarnya mengoyak udara, tapi Adi menghindar. Tubuhnya bergerak lebih cepat dari yang dia kira mungkin. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, tapi dia tidak peduli. Dia bertarung, tinjunya menghantam tubuh Aswad, setiap pukulan penuh kemarahan dan rasa sakit. Dunia gaib itu bergetar, rantai-rantai pecah, dan jiwa-jiwa yang terikat mulai memudar. Tapi Aswad tidak mudah dikalahkan. Dia menangkap Adi, cakarnya menembus bahunya, darah mengalir seperti sungai. Kau lemah, sibir jin itu, wajahnya mendekat. Kau manusia, dan manusia selalu kalah. Adi tersenyum, meski rasa sakit membakar tubuhnya. Mungkin, katanya, tapi aku tidak sendirian. Di dunia nyata, Lina dan Sari berjuang melawan anggota kultus. Lina, yang berhasil melepaskan diri, meraih buku kuno yang jatuh, membaca mantra yang Sari ajarkan. Suaranya gemetar, tapi dia tidak berhenti. Setiap kata seperti pisau yang memotong udara. Sari bertarung dengan pisau kecil, mengiris lengan salah satu kultus, tapi dia kalah jumlah. Bima berdiri di dekat altar, mempersiapkan ritual terakhir. Pisau di tangannya berkilau di bawah cahaya petir. "Berhenti, Lina!" teriak Bima, tapi Lina tidak mendengar. Dia menyelesaikan mantra, dan kuil itu bergetar, lilin-lilin padam, dan simbol di altar mulai menyala, merah seperti darah. Aswad, di dunia gaib, menjerit, tubuhnya retak seperti kaca yang akan pecah. Adi masih bertarung di dunia gaib, merasakan kekuatan baru mengalir ke dalam dirinya. Mantra Lina melemahkan Aswad, tapi dia tahu itu tidak cukup. Dia melihat Lina di kejauhan, tubuhnya mulai memudar, jiwanya ditarik oleh Aswad yang putus asa. Adi tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu sejak dia melihat cermin itu, sejak dia membunuh Rudy, sejak dia melihat kengerian di mata Lina. "Aku cinta kamu, Lina," bisiknya meski dia tahu Lina tidak bisa mendengar. Dia menutup mata membiarkan Aswad menyerang lagi, cakarnya menembus dadanya. Tapi kali ini Adi tidak melawan. Dia membiarkan jin itu masuk, membiarkan Aswad mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Dan di saat yang sama dia mendorong jiwanya sendiri ke dalam altar gaib, tempat ikatan Aswad tercipta. Dunia gaib meledak dalam cahaya merah, dan Aswad menjerit. Tubuhnya hancur menjadi abu. Adi merasakan tubuhnya sendiri runtuh, tapi dia tidak peduli. Dia melihat Lina bebas dari rantai dan itu cukup. Di dunia nyata, Adi tersentak bangun. Tubuhnya terbaring di lantai kuil. Darah mengalir dari luka di dadanya. Lina berlari ke arahnya, menangis. Tangannya mencoba menutup luka itu. "Adi, jangan!" teriaknya, air mata membasahi wajahnya. "Kamu tidak boleh mati." Adi tersenyum, tangannya menyentuh wajah Lina, dingin dan gemetar. "Aku cuma ingin melindungimu," bisiknya, suaranya lemah. Dia menarik Lina mendekat, menciumnya, lembut dan penuh cinta, meski darah mengalir dari bibirnya. Lina membalas, tangannya mencengkeram jaket Adi, berusaha menahannya di dunia ini. "Aku cinta kamu, Lina," katanya, matanya mulai memudar. Selalu, Lina menangis, kepalanya bersandar di dada Adi, mendengar detak jantungnya yang semakin lambat. "Jangan tinggalkan aku," desahnya, tapi Adi tidak menjawab. Matanya tertutup dan dengan napas terakhir dia pergi, tubuhnya dingin di pelukan Lina. Sari berdiri di sudut, wajahnya penuh penyesalan tapi tidak menangis. Dia tahu pengorbanan Adi adalah satu-satunya cara. Tapi Bima, yang masih hidup, tertawa, pelan dari bayang-bayang. "Kalian pikir ini selesai?" katanya, suaranya penuh ejekan. Aswad hanyalah permulaan, yang maha gelap masih menunggu. Dia menghilang ke dalam hujan, meninggalkan Lina dan Sari dengan mayat Adi dan kuil yang hancur.
Lina memeluk tubuh Adi, tidak peduli hujan yang membasahi mereka. Dia tahu Kaliwungu tidak akan pernah sama, bahwa bayang-bayang Bima dan kultusnya masih mengintai. Tapi untuk saat ini, dia hanya ingin merasakan Adi, meski hanya kenangan. Petir terakhir mengguncang langit, dan di suatu tempat di kota itu, simbol lingkaran dengan wajah tanpa mata muncul lagi, diukir di dinding gang yang gelap, menandakan bahwa kegelapan belum berakhir.